Baik, sekarang kita nginjak ke elemen mesin ya. Jadi apa sih elemen mesin? Elemen mesin merupakan ilmu yang mempelajari bagian-bagian mesin, dilihat antara lain dari sisi bentuk komponen, cara kerja, cara perancangan, dan perhitungan kekuatan dari komponen tersebut. Dasar-dasar yang diperlukan untuk dapat mempelajari dan mengerti tentang elemen mesin dan permasalahannya antara lain berkaitan dengan sistem gaya, yaitu gaya yang terjadi apakah torsi, tarik, tekan, bending, ya, ataukah momen, terus tegangan dan regangan, pengetahuan bahannya. Pada saat nanti kita misalkan memilih sub, apakah pakai ST60 atau pakai ASAP 705, itu nanti ada ya. Terus pengetahuan bahannya, terus gambar teknik yang paling penting. Kelima adalah proses produksi, karena kadang-kadang kita ngedesain itu kita harus tahu kira-kira cara membuatnya seperti apa. Kadang-kadang kita ngedesain aja tidak pernah mikirin ini buatnya seperti apa gitu. Terus kedua, di daerah mana aja yang bisa dikerjain. Kadang-kadang kita bikin gambar teknik, lempar, tahu di Cilegon nggak ada yang bisa ngerjain, akhirnya lari ke Jakarta. Jadi kalau misalkan Anda sudah tahu gambar teknik ini, ternyata workshop 1 bisa ngerjain, ya udah oper aja ke workshop 1 gitu. Karena kayak kemarin kan Girder kan juga workshop 1 ternyata bisa buat kan. Oke ya. Nah, ini contohnya adalah gambar mobil. Di sini banyak bagian-bagian elemen mesin ya. Kedua, di sini adalah traktor ya. Nah, mesin ialah merupakan gabungan dari berbagai elemen mesin yang membentuk satu sistem kerja. Mesin-mesin penggerak mula misalkan turbin, itu terdiri dari turbin air, uap, gas, misalkan yang digunakan untuk pesawat terbang, kapal laut, kereta api dan lain. Kedua, motor listrik, AC, pompa air, kompresor dan lain, motor bakar bensin dan diesel, mobil, motor, kereta diesel, generator dan listrik, dan kincir air. Bisa dari pompa, generator dan listrik. Kadang-kadang teman-teman mesin itu serba salah. Pada saat nentuin pompa, nentuin motor, itu yang milih adalah orang mesin. Jadi bukan orang listrik ya. Kira-kira misalnya orang listrik nanya berapa kW. Nah, itu yang nentuin adalah orang mesin. Orang listrik listriknya cuma berapa kW aja sih gitu. Ya. Terus mesin-mesin lain seperti kren, lift, katrol, derek, alat berat, mesin pendingin, mesin pemanas sama mesin produksi. Yang dimaksud mesin pendingin itu AC, ya, dan kalau mesin pemanas tuh heater. Ya. Mesin tersebut terdiri dari berbagai jenis dan jumlah komponen pendukung yang berbeda. Nah, sekarang kita belajar sistem gaya. Gaya merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap. Jadi ini ada titik tangkap, lari ke sana. Sepanjang ini adalah garis gaya. Ya. Resultan gaya adalah sebuah gaya menggantikan dua gaya atau lebih yang mengakibatkan pengaruh yang sama terhadap sebuah benda, di mana gaya itu bekerja dengan resultan gaya. Jadi contohnya ini. Nah, resultan gayanya adalah ini. Kalau ini disambung sini, ya, jadilah ini. R ini adalah resultan gaya dari F1 dan F2. Misalkan F1-nya arah horizontal, F2-nya arah vertikal, ya. Ini disebut metode jajaran genjang dengan cara membentuk bangun jajaran genjang dari dua gaya yang sudah diketahui sebelumnya. Yang ini adalah resultante ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, contohnya gini. Sekarang kedua ada yang namanya pakai metode segitiga. Jadi sistemnya grafis ya. Ini ada gaya F1, F2. Nah, kita gabungin dulu. Bikin dulu F1 sebesar misalkan ini panjangnya 5 cm. Terus F2 kita sambung dari F1 dengan sudut yang sama sebesar misalkan 30 derajat. Dari sini kita sambung. Nah, dari OF ke sini itu Anda bisa ukur. Kalau jaraknya 7, berarti itu adalah 7 kN. Kalau misalkan masing-masing ini 1 cm, kita anggap 1 kN. Ini cara yang gampang gitu dengan cara grafis. Kedua, metode poligon gaya sama. Ini ada F1, F2, F3, F4. Dari sini kita buat F1 ke atas, F2 ke sana, F3 ke sini, F4 ini. Nah, ini adalah merupakan penjumlahan. Ini yang kita ukur. Dulu ini belajar tuh namanya ilmu statika. Enggak di? Ilmu gaya. Statika. Bukan beda struktur ya. Statika adalah ilmu gaya. Nah, penggunaan metode segitiga dan poligon gaya-gaya yang dipindahkan harus mempunyai besar, arah, dan posisi yang sama dengan sebelum dipindahkan. Jadi sudutnya tetap 30-30 ya, panjangnya tetap sama.
Untuk menghitung besaran resultante dapat dilakukan secara grafis. Jadi yang tadi itu grafis, segitiga gaya atau pakai poligon dengan skala gaya yang telah ditentukan sebelumnya. Komponen gaya terbagi dua, yaitu efek adalah gaya horizontal, di mana ini sejajar sumbu X, FY adalah gaya vertikal sejajar sumbu Y. Ini ya contohnya. Nah, ini kita main ke Pythagoras ya. Theta ini adalah sudut pembiayaan gaya. Fx yang ini sama dengan F cos, Fy F sin theta. Sehingga sin theta sama dengan Fy dibagi Fx. Sehingga cos theta sama dengan Fx dibagi Fy. Sampai sini ada mau tanyakan nggak? Karena apa? Anda berhitung semua selalu pakai Pythagoras. Jadi F resultante adalah akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Nah sekarang kalau misalkan gini, ada yang tahu nggak? Ini misalkan apa ya? Ini beta. Ini A, B, C ya. Ini A, C, ini B. Saya pengen tahu tangan beta itu apa aja? Tangan beta apa aja nih? AB per C ya. Jadi kalau tangan sisi tegak dibanding sisi tegak dibagi sisi mendatar. Tapi kalau sin sama cos selalu dibagi sisi miring. Itu aja patokannya. Jadi kalau saya biasanya sisi terdekat sama sisi jauh. Jadi AB ini kan sisi dekat nih. Ini sisi jauh. Terserah teman-teman mau ngapalin seperti apa gitu. Boleh. Jadi istilah itu macam-macam ya. Yang penting kalau sudah tangan mendatar bagi tegak udah. Tapi kalau kita bicara sudah sin sama cos bagi sisi miring. Ya. Karena ini pasti kepake semua hitungan ini. Oke, next ya. Nah, ini aturan segitiga. Jadi misalkan di sini A sin A ini ya sama dengan B sin B selalu berseberangan ya, terus C sin C. Sehingga C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Nah, sekarang kalau kita mau nyari A, rumusnya apa? Nih, nyari A sekarang rumusnya apa? Nih, nyari A B akar C. Ini ya, akar B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alfa kan, A ya, cos A nih ya. Yang bawahnya juga akar A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC cos B. Jadi cuma dibolak-balik aja. Jadi kadang-kadang kita lupa gitu. Yang pernah kuliah pasti tahu gitu. Cuman kadang-kadang bilangnya Pak udah lama Pak gitu. Bukan. Kalau STM nggak dapat ini, ya. Kalau SMA jurusan IPA dapat. Tapi kalau salah jurusan nggak dapat. Oke, sekarang kita lihat ke hukum paralelogram, yaitu dua gaya yang beraksi pada suatu partikel dapat digantikan dengan satu gaya resultante yang diperoleh dengan menggambarkan hubungan jajaran gajah dengan sisi kedua tersebut. Dikenal juga dengan hukum jajaran gajah. Yang tadi ya, jadi dua gaya dijadiin satu, nyambung tengahnya itu adalah gayanya tersebut ya. Terus hukum transmisibilitas gaya yaitu kondisi keseimbangan atau gerak ya. Suatu benda tegak tidak akan berubah jika gaya yang bereaksi pada suatu titik diganti dengan gaya lain yang sama besar dan arahnya, tapi bereaksi pada titik berbeda. Di sini disebut hukum garis. Nah, ini yang harus kita tahu adalah hukum 1 Newton. Bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel sama dengan 0, artinya tidak ada gaya, maka partikel diam akan tetap diam dan atau partikel bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Ini disebut dengan hukum kelembaman. Ya. Hukum 2 Newton. Bila resultante gaya yang bekerja pada suatu partikel tidak sama dengan 0,
partikel tersebut akan memperoleh percepatan sebanding. Jadi sigma F sama dengan massa dikali akselerasi. Hanya ini akselerasi ya. Newton 3 yaitu adalah aksi sama dengan reaksi. Jadi kalau kita mukul orang pasti dia balas. Nah, itu reaksi. Kalau diam ya KO. Berarti hukum ini tidak jalan gitu. Jadi selalu semuanya harus nol. Ya. Hukum gravitasi, di mana di sini adalah massa M besar dan M kecil akan saling tarik menarik. Jadi sini F sama dengan G kali massa besar dikali massa kecil dibagi R, di mana R jarak M. Ini ya R-nya. Dia adalah konstanta gravitasi. Nah, ini yang paling penting menurut saya gitu. Karena apa? Kalau Anda lihat buku-buku yang lain, dia satuannya berbentuk SI. Jadi kalau kita lihat, ini kecepatan meter per second, gaya Newton, percepatan meter per second kuadrat, momen Newton meter atau Newton milimeter, massa kilogram, panjang meter atau mili, daya W, watt, tekanan Newton per meter 2 atau Pascal, tegangan sama dengan Newton meter pangkat 2 atau MPa. Pokoknya kalau Anda belajar di elemen mesin, mekanika teknik, belajar lagi di strength of material, ini pasti diulang. Pasti diulang. Oke, ini nah ya, giga, mega, kilo, deka, desi, senti ya. Ini jadi Anda nggak perlu nulis 1, 10 pangkat 9, cukup simpulnya ini ya. Ini ya dihafalin ya. Jadi ini dihafalin kilonya, ini mulai dari sini gede semua angkanya, yang ini kecil semua.